menarik. Dan yang pasti juga teman misteri, kita masih akan ada beberapa pengalaman-pengalaman misteri yang akan di-share oleh teman-teman medium lainnya yang akan bergabung. Saya akan segera mengundang medium kita, di mana memang akan membagikan pengalaman misterinya. Dan saat ini juga saya mengundang tentunya Tasya, Irfan, dan juga teman-teman panelis. Karena kita akan mengundang medium kita yang pertama, Eva. Selamat malam, Eva, silakan. Eva, pemeran figuran, saat tidur kakinya selalu goyang karena ada sosok yang menggelitik. Silakan Kira, teman-teman silakan dulu. Baik, Eva, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman Anda di medium pada malam hari ini. Saya akan persilahkan kepada Eva untuk bercerita terlebih dahulu pengalaman dari dunia mistis yang Anda alami. Silakan. Kisahnya itu, saya kan masih tinggal di rumah mama ya. Terus rumah saya tuh letter L. Kemudian tuh saya kalau setiap malam tidur tuh kaki selalu goyang aja gitu. Kaki. Oke. Selalu tuh pengennya selalu goyang terus Oke. gitu. Jadi itu nggak bisa berhenti. Kalau berhenti tuh kayak dikelitikin anak kecil. Dikelitikin terus, kata saya, ya ini gimana ini kaki gitu, kok nggak bisa berhenti. Kita kan tidur pengennya diem. Ya. Kebetulan kan suami kan kerjanya security. Oke. Nah, security itu dia tuh kalau jaga malam nggak pernah cuci muka. Jadi itu yang dari pabrik itu ngikut. Saya kan punya anak kecil juga. Setiap malam juga hawa di rumah itu nggak pernah adem. Oke. Hawanya tuh kayak pengap gitu loh, kayak pengap. Yang Anda rasakan ya. Iya, pengap banget. Udah pengap gitu, nggak pernah ada udara sama sekali. Padahal jendela itu di kamar di depan itu selalu ada kayak apa atapnya asbes gitu. Nggak pernah ada hawa adem-ademnya. Jadi tuh kalau ngadem ke rumah mama gitu. Udah gitu kalau setiap maghrib kan ada pohon rambutan tinggi besar, tapi sekarang udah ditebang. Kalau maghrib itu ngeliat kayak bapak itu pakai sorban putih, baju putih, berdiri di depan pohon rambutan, berdiri gitu, berdiri aja. Udah tuh ke mama masuk rumah, bapak baru mau ngambil air wudhu, ternyata baru mau ngambil air wudhu. Nah, kata saya, Pak, tadi yang saya lihat di luar siapa, Pak? Aku langsung takut gitu, merinding. Tadi yang di luar siapa gitu. Ngelihat itu nggak bisa dari atas sampai ke bawah, ngelihatnya itu kakinya tuh nggak kelihatan, tapi Sebagian atas aja tapi ya, nggak ya. bisa ngelihat sampai atas, cuma Oke. gitu aja gitu. Oke. Sorry, sebelumnya tadi di awal Anda menceritakan bahwa Anda masih tinggal di rumah orang tua. Iya. Sampai saat ini masih ada? Enggak, rumah itu saat ini sudah saya waktu kosong. dulu. Oke, saat ini setelah menikah sudah pindah Udah, rumah. saya sengaja emang tinggalin karena Iya. nggak bisa lama-lama di situ. Oke, baik. Dan kondisinya adalah beberapa kali kejadian di rumah yang lama. Saat ini saya menunggu Irfan mungkin menyelesaikan gambarnya ya. Di rumah yang lama tadi awal Anda bercerita memang kaki seperti tidak bisa diam. Iya, Itu di kejadian rumah orang tua. di rumah Anda? di rumah orang tua. Di rumah orang tua. Sampai sekarang. Sampai saat ini, dan kemudian ketika Anda sudah pindah rumah, hal tersebut tetap terjadi, tapi di rumah Anda bersama dengan pasangan, hawanya seperti panas, terperangkap. Iya, kayak terperangkap gitu. Baik. Padahal sirkulasi jendela segala apa terbuka, Ada, tapi entah kenapa masih panas ya. Dan kemudian kejadian yang menyerupai ayah itu adalah di rumah. Di depan rumah baru. mama. Oh, rumah orang tua. Di Ngeliat depan sosok rumah mama, ayah. Pikir untuk mengajak sholat, tapi ternyata sebenarnya hanya menyerupai ayah karena ayah sudah mengambil wudhu sebenarnya ya. Oke. Mungkin sebelumnya Tasya bisa sambil di terawang terlebih dahulu bagaimana dengan kondisi dari Eva ini sendiri.
Mbak Eva ini sensitif. Bisa ngerasa, kadang-kadang bisa ngeliat. Tapi kadang-kadang masih banyak takutnya. Gimana ya, dia pintar menutupi rasa takutnya tuh pintar. Tapi kalau udah sendiri keinget lagi, langsung takut. Terus kalau yang aku lihat ya Mbak Eva nih banyak kebingungan. Aku tuh lagi mencari apa yang dibingungin ini. Mungkin kalau menurut aku hawa pengap panasnya itu dari Mbak Eva. Oke. Karena kayak kalau dilihat tuh banyak benang kusut gitu di kepalanya. Oke. Mungkin itu yang bisa kita cari ya hari ini. Hawanya tuh berasal dari dia sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya malah dari Mbak Eva-nya sebenarnya. Evanya sendiri. Oke, Ervan mungkin bisa diperlihatkan kepada kamera hasil gambarnya. Oke. Itu rumah saya. Rumah Anda ya? Oke, ini area apa yang Anda kirimkan fotonya? Itu belakang itu kamar mandi. Oke, ini jadi keluar dari area kamar. Iya. Kemudian di belakang ini adalah area kamar mandinya ya? Iya. Ada lagi sebelah kiri ini dapur. Sebelah- kamar mandi. Sebelah sini? Iya. Kiri. Dapur? Jadi ke kiri lagi. Oke, baik. Hitam besar bertanduk. Iya, wajahnya tuh mirip kambing malah. Oke. Oke, ada ruangan lain, ada foto lain yang dikirimkan tadi. Nah itu kamar. Kamar. Itu tuh posisinya sekarang tuh udah saya tinggalin udah lama. Udah 5 tahun. Oke. Tasya mungkin sambil Ervan juga akan menggambar Itu ada anak kecil tuh di bawah. di bagian Iya. Iya, Di foto itu ya, di foto ini nih di bawah ada anak kecil jongkok. anak kecil artinya berada di sekitar situ, Tasya. Di bawahnya wastafel itu. Lagi Di wastafel. Oke, ini yang tadi saya tanyakan ya, area rumah, Kamar. area kamar ya. Berantakan ini. Ya, Ini emang sudah tidak dipakai atau Emang gimana? saya tinggalin udah sama lemarinya sama baju-bajunya udah aku udah nggak kuat. Anda memilih untuk keluar dari rumah itu. Mendingan aku ngontrak gitu. ada alasan apa? Kenapa? Akhirnya Ada Anda alasan memutuskan apa? untuk keluar. Ya udah ya kata aku udah kita mendingan ngontrak aja gitu. Aku nggak kuat Karena soalnya serem itu suka gitu bunyi geraman juga kalau lagi tidur. Kirain tuh dicium suami gitu kan. Rambutnya kan suka kena jidat atau Ya. kena hidung. Ternyata pas saya melek tuh langsung gitu kayak suara geraman. Jadi Nah ini menarik tuh tadi di foto kamarnya. Itu ada sosoknya itu sininya ular. Oke. Tapi atasnya nih aku nggak bisa lihat perempuan atau laki-laki. Atasnya tidak terlihat apakah Iya. perempuan atau laki-laki. Atasnya antara perempuan atau laki-laki dan itu cukup dominan gitu di tempat itu Di cukup lokasi dominan. tersebut. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, Kira, kalau menurut kamu, tadi melihat foto-foto tersebut, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat dari foto tersebut? entah kenapa mendadak aku jadi kayak sensitif juga, tapi aku ngeliat tadi yang wastafel itu memang aku kayak ngeliat ada yang jongkok kayak gini sih. Bener gak sih? Kayak jongkok Iya, anak iya. kecil kan? Iya. Oke, Iya. di daerah wastafel yang tadi ya, Iya, yang wastafel tempat tadi. cuci ya. I Oke. can feel it. Ya, dan kemudian dari beberapa foto-foto yang lain, Yang pasti salut banget sih sama mbaknya bisa bertahan di rumahnya. Maksudnya kayak Iya. spooky banget ya, bawaannya Iya. mencekam gitu sih ngeliatnya. berapa lama berada di rumah tersebut? ada 3 tahunan. 3 tahun lebih, 3 tahunan. Oke, dengan gangguan-gangguan yang terjadi, Ya itu bangunannya itu masih baru. ya. Bahkan saya juga bangun itu juga tahu gitu. Tapi pas udah selama-lama saya tinggalin itu langsung udah nggak tahu bertahan 3 tahun itu karena terpaksa ya, Ya, karena ya. keadaan ekonomi kan nggak bisa. Mungkin Tapi tanahnya Ya, itu dia bekas apa dan bekas segala apa mungkin sebenarnya. bekas Kadang-kadang kuburan ya. kah atau apa, mungkin sebelumnya pernah tahu nggak mbaknya? enggak, jadi itu cuma udah berupa pondasi. Jadi aku tinggal nambahin atap-atapnya. Jadi nggak tahu historinya sebelumnya. Dari tadi kita bahas ada sosok anak kecil juga sebenarnya, dan Iya. entah kenapa agak sedikit dekat dengan sosok anak. Sosok anak apa? Karena anak-anak tuh tuyul kah atau bukan? Oh, enggak. Bukan. Anak kecil biasa. Kalau aku sih lihatnya kayaknya laki-laki ya. Iya. Laki-laki Rambutnya berantakan Soalnya aku nggak sih? pernah keguguran kak. pernah keguguran. Terus dikuburnya itu nggak layak gitu depan rumah, asal kayak ngubur
ini aja gitu. Udah Jadi berapa tuh bulan itu, pas berapa bulan keguguran? 4 Hamilan. bulan lebih Oh kayaknya. berarti udah Udah ada aja. Cuma udah ada nyawanya, nguburnya itu cuma kotak itu aja, dimasukin ke kotak. Ya Allah. Depan rumah. Apa itu? Apa? 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 Oh, oke. Bentar ya. Siapa ini? Siapa ini? Namanya siapa? Takut nih anak-anak. Takut. Takut sama siapa? Takut apa? Sama dia siapa? Dia siapa? Sama Keira? Sama Mbak Eva? Sama Eva. Sama Mbak Eva? Kenapa? Ya jangan takut, kalau kan nggak ngapa-ngapain jauh Mbak Evanya. Kamu Iya. ketakutnya kenapa? Jahat. Dia jahat. Jahat kenapa? Jahat kenapa? Injek, pernah injek kamu? Nggak sengaja kali itu, kan nggak lihat. Kamu ngikutin Mbak Eva terus? Hah? Enggak, Suka ngikut-ngikut? Oh, suka biasa di rumah, tapi sekarang lagi ngikut? Ikut-ikut? Oke. Biar dia tahu. biar dia tahu kamu ngikutin. Oh, kamu diinjak. Ya udah, Mbak Evanya udah tahu sekarang. Balik ya. Oke, sosok anak kecil, temen. Oke, tahan dulu. Oke, mungkin Bisa. biar istirahat dulu, minum dulu. Oke, sebentar ya. Di bawah sana dulu aja, biar minum dulu. Hati-hati. Silakan, Irfan. Oke, saya melihatnya ada anak kecil laki-laki ya, yang mungkin kita muncul di awal tadi. Iya, Ya, itu adalah sosok yang sama dan mungkin dia udah mendapatkan energi yang lebih besar, jadi dia bisa masuk ke panelis tadi. oke. Dan dari tadi posisinya di situ ya, dari awal. Di tangga situ memang ya. Oke. Tasya, tadi sosok anak tersebut sempat mengatakan bahwa takut sama medium kita Eva hari ini. Pernah diinjak. Sebenarnya siapa sih sosok anak ini? Apa yang berdiam diri di rumah atau gimana nih? Karena kita masih belum mendapatkan cerita dari rumah itu sendiri sebenarnya. Iya. Dengan energi yang ada gitu kan. Oke. Kalau aku sih, ini aku masih mencari ya, karena ini kayak puzzle. Yang aku tangkep dari tadi itu, ini aku nggak tahu ya, Mbak Eva mungkin tahu, keluarga mungkin ada yang pernah melakukan perjanjian sama apa gitu ya, ke orang pinter atau apa, yang cukup kuat sampai tadi ada yang kayak kambing itu. Iya. Dan itu yang menyebabkan keguguran, menyebabkan rumah itu jadi panas. Karena ketika keguguran itu makanannya dia tuh. Tumbal lah istilahnya ya. Itu makanannya dia untuk semakin kuat, diganggu terus akhirnya, karena dia semakin kuat kan di rumah itu akan jadi. Mbak Eva kenapa nangis? Enggak, sedih aja tuh anak kecil itu, mungkin anak saya. Anak saya nguburinnya enggak itu kali ya, salah-salah. Gak layak lah gitu ya. Adik saya juga kalau tidur ngelihat dia tuh begini terus, katanya gitu. Baik. Duduknya tutupan gitu ya. Iya, Tapi- cuma punggungnya aja. Ya. Ya ini kalau aku lihat sih ini dari keluarganya Mbak Eva ini memang pernah ada sesuatu membuat jadi, ya itu kan turunan-turunannya pasti kecipratan juga gitu, walaupun mungkin bukan Mbak Evanya yang kepengen tapi kan jadi kena. Dan itu pasti ini nih ngancurin mood pasti tuh, Iya. karena energi itu jadi keputar-putar, blunder gitu jadi. Tapi saya malah jadi penasaran dengan sosok anak kecil. Kalau tadi Mbak Eva bilang menjadi sedih karena takutnya itu adalah anak dari Mbak Eva. Iya. Tapi sedangkan tadi ketika awal bercerita bahwa dia dari dulu
Dari usia berapa tuh artinya di rumah orang tua tidur seperti dikelitikin oleh anak-anak? Itu dari usia saya masih tinggal di sekolah gitu, masih sekolah. Masih SD, masih SMP lah ya? Enggak, SMA. SMA. SMA sampai dengan sekarang. Itu setiap kalau tidur itu selalu pengennya tuh goyang-goyang gitu, kakinya sebelah gitu. Ya artinya kan sebenarnya sosok anak kecil itu mungkin sudah ada dari zaman SMA. Tapi kalau aku Pas lihat tuh pantaran. yang bikin goyang-goyang itu bukan anak kecil sih, karena nggak ada Malah apa? anak kecil. Oke. Tapi itu geli banget gitu, kalau kita diemin, semakin diem dia tuh geli gitu. Jadi saya tuh pengennya tuh goyang-goyang aja gitu Nah, kan. aku lihat itu malah ular. Ya Allah. Ular. Ya, ini mungkin ada yang udah saya gambarin ular yang dimaksud, yang ada di kamar dekat lemari. Oke. Ini area kamar tadi ya. Iya. Terakhir yang memang kalau Tasya sempat mengatakan dia melihat sosok ular ke bawah ular tapi atasnya manusia tapi belum bisa terlihat. Jadi sebenarnya sosok ular. Iya, ular, jadi itu melilit ke kaki, maka geli. Jadi bukan anak-anak nggak ada. Tuh, jadi kok makanya ini susah juga kalau Mbak Evanya nggak tahu ibu bapaknya atau mungkin neneknya dulu tuh gimana, karena ya ini ya itu udah panjang urusannya sama ini, cuman dia jadi kena juga. Iya. Apalagi rumah itu mungkin udah lama, tanah itu udah lama, kamu nggak tahu di situ pernah ditanam apa gitu. Sebelum kita mengakhiri dengan Mbak Eva, kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang membuat rasa penasaran kah? Ini mungkin bukan pertanyaan, tapi aku juga ada pengalaman sama pohon rambutan juga sih. Oke. Karena emang di rumahku di Bandung itu emang ada pohon rambutan besar tadinya. Ya. Gitu. Dan memang banyak hal-hal yang bener banget suka menyerupai papa aku gitu. Tiba-tiba mungkin orang yang kerja di rumah ngelihat sosok papa aku, tapi ternyata papa aku lagi pergi, itu sering banget gitu. Jadi kayaknya entah identik dengan aku jadi Pohon keinget. besar sebenarnya. Iya, ada pohon kemungkinan, besar, ya. cuman emang kayak pohon rambutan itu kan kayak rindang banget, Iya. rindang dan tinggi gitu. Jadi aku teringat aja sih sama kejadian pohon rambutan itu seperti itu juga. Oke. Kalau begitu Mbak Eva, terima kasih banyak Iya. atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman misteri Anda malam ini. Saya akan persilakan Anda untuk Iya, makasih. kembali. Terima kasih banyak. Baik. Dan memang kita melihat bahwa adanya sosok yang anak-anak yang hadir dalam keseharian Mbak Eva ya. Iya. Dia takut dan siapa tadi bahkan berinteraksi dengan salah satu panelis kita. Tapi bagaimanapun juga pengalaman misteri dari banyak orang juga masih ada lanjutannya.